Halo, kembali lagi dengan channel horor dongeng Datu Perdani, channel yang selalu dinanti pecinta horor tanah air. Kali ini gue punya cerita berjudul Anak Iblis. Gimana ceritanya? Langsung aja, ini dia ceritanya. Anak Iblis. Iblis. Kejadian gaib yang berhasil pantau misteri rangkum untuk edisi saat ini berlatar tragedi dari keserakahan seorang dan amuk warga. Kisah ini bermula karena dinding 3 meter yang menghalangi aktivitas dan kebutuhan warga. Dindingnya didirikan pada tanah pendatang yang bernama Sugilo. Tiap kepala rumah tangga dipaksa membayar 1 juta andai menginginkan saluran air yang menembus keserakahan Sugilo. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM tak memberi solusi meski pewarta telah menebar berita. Sugilo pun tewas tercabik-cabik dan dipanggang masyarakat. Ceritanya sebelum kedatangan Sugilo, warga kampung tidak pernah kelewat emosi. Kalau ada perselisihan antar warga, selalu selesai hanya dengan perjamuan makan malam yang digagas oleh camat, lurah, atau sekadar rukun tetangga. Dulu, sebelum Sugilo ada, semua warga hidup saling berbagi. Jika tetangga tidak memiliki kopi, maka assalamualaikum saja ke rumah sebelah, depan atau belakang, seraya membawa gelas. Cukup. Kehadiran Sugilo membawa keangkeran bagi kampung yang dulu sangat damai. Sejak tragedi pembakaran, jerit mengerikan serta hantu gosong yang merangkak dan kadang tertatih serta kadang merayap serta sanggup terbang itu, kampung ini hanya sekedar cerita. Sosok gaib tersebut berhasil meneror masyarakat. Sampai saking kuatnya kegaiban sosok tersebut memaksa seluruh warga pindah. Sekarang kampung ini hanya bangunan lapuk, tua, serta terkesan mistik. Banyak para penganut ilmu kebatinan menjajal kebolehan dan mencari sesuatu di sana. Namun, pantau misteri lebih tertarik membahas sejarah kelam antara Sugilo dan warga kampung. Sebelum ada dinding kokoh keserakahan dan keegoisan Sugilo, warga kampung menggunakan tanah milik orang gila itu sebagai akses mengambil air di sungai. Tidak ada jalan lain kecuali melalui tanah Sugilo. Kalaupun ada, jaraknya ganda 10. Selain itu, kanan dan kirinya jurang serta masih semak belukar, dan diyakini terdapat macan akar liar yang berani melawan manusia. Warga kampung yang berpapasan ketika ingin mandi, buang air, atau membopong air di dalam ember atau drum pasti selalu saling menyapa. Mereka seperti angin dan daun yang mengisi kampung. Sugilo datang entah dari mana. Semua warga tidak pernah mengetahui asalnya.
Hanya menurut keterangan yang beredar di kecamatan kampung itu, Sugilo membeli tanah itu karena perantara para petinggi desa. Memang, lurah itu lulusan universitas yang letaknya di luar kabupaten. Kemungkinan, Sugilo teman lurah ketika mengenyam pendidikan. Namun, lurah tersebut pun tak mampu menengahi masalah Sugilo dan para warga hingga ia angkat tangan ketika sosok gosong merayap hingga ke kaca depan mobilnya. Peristiwa itu terjadi saat sang lurah pulang dari mengurus sesuatu di kampung tersebut setelah malam mencekam itu. Cerita yang beredar, setelah rumahnya terbangun di area akses warga menuju sungai, Sugilo langsung menyuruh tukang untuk membentuk dinding sebagai sekat antara tanahnya dan perkampungan warga. Dia beralasan warga sekitar yang hilir mudik di depan rumahnya sangat mengganggu ketenangan. Sontak, para pekerja enggan mengindahkan keinginannya. Mereka semua terdiri dari warga setempat yang memegang teguh ajaran leluhur, yaitu senang bersama-sama dan susah tetap seperti itu. Sugilo berang dan ingin memukul mereka, tapi mandor berhasil menangkisnya. Sugilo terdiam kemudian membayar upah mereka. Mandor dan buruhnya melapor kepada RT atas keinginan pria gila itu. Mereka semua merasakan betul manfaat jalan yang ingin ditutup Sugilo. Sejak kakek buyut mereka, tanah itu satu-satunya akses menuju sungai. Siang itu juga RT ditemani beberapa warga mengunjungi rumah Sugilo. Mereka hendak meminta kebijaksanaannya. Namun ketika di depan rumah, ternyata Sugilo sudah mengetahui maksud kedatangan mereka. Diusirnya para warga termasuk ketua RT. Lurah pun mendatanginya, tapi 1 minggu setelah lurah menghampirinya, justru tembok tinggi terpampang. Hari itu, warga tidak ada yang ke sungai. Sejak pagi ketika pembangunan dimulai, Sugilo membayar beberapa orang bertubuh besar untuk menghalangi siapapun. Para warga sudah memohon bantuan kepada wakilnya dan pemimpinnya. Tapi, meski mereka sudah menginap 1 hari 1 malam dan tidur di atas paving block, keserakahan tetap menghalangi mereka untuk mandi, untuk gosok gigi, hingga buang air besar. Berita yang beredar di tengah masyarakat luas pun seolah anjing yang menggonggong ketika dini hari atau kokok ayam jantan dalam metropolitan. Puncak kemarahan warga terjadi ketika seorang lansia terperosok ke jurang lantaran terpaksa melewati jalan yang jauhnya ganda 10 jika dibandingkan dengan akses dari tanah Sugilo. Kemungkinan lansia itu keliengan kala membopong ember air melalui jalan yang menanjak dan licin. Semua warga tidak lagi mengindahkan perkataan lurah apalagi RT. Tiap kepala rumah tangga bersiap di dalam dapurnya. Mereka membuat obor dan mengasah golok. Seorang yang menyelempangkan sarung dan memakai kupluk hitam memukul kentungan
tanda siap bertempur. Warga berkumpul di alun-alun. Pak RT pergi ke rumah Pak Lurah. Mereka melapor ke kantor polisi yang jaraknya sangat jauh. Centeng-centeng pria gila lari bak kijang ingin diterkam harimau. Warga yang melihat mobil si Sinting langsung menyulut api ke bagian mesin, ban, dan kolong mobil. Hanya hitungan angin berembus, api berkobar. Batu-batu memecahkan kaca jendela rumah Sugilo. Obor-obor dilempar hingga membakar gorden. Teriakan minta tolong terdengar dari kepulan asap. Daun pintu berayun-ayun sebentar. Teriakan terdengar memekik di gelap malam. Hitungan detik, api membunuh yang Gilo. Pagi bernyanyi bersama daun-daun. Tak peduli kengerian tragedi di sisa kemarahan panas, biru, dan warna mentari. Beramai-ramai. Warga merubuhkan dinding keserakahan seraya bersorak-sorai. Polisi, lurah, dan Pak RT yang malam itu datang setelah rumah terbakar pun tak mampu berbuat banyak. Hanya memasang garis kuning yang dapat mereka lakukan. 1 hari kematiannya, kampung kami menerima teror. Berisik tangis anak kecil terdengar di tiap rumah. Ujar salah satu warga yang dulu menjadi saksi kengerian kampung. Sosok yang tidak diketahui jenisnya. Sosok yang menampakkan tubuh gosong dan mata merah. Merangkak dari tumpukan puing untuk meneror masyarakat setempat. Sosok itu mendatangi tiap rumah, tapi hanya mengintip dari balik jendela. Orang tua kebingungan karena anaknya menangis kejer. Gangguan pun dimulai. Salah satu bapak keluar dari rumah untuk memanggil mantri. Di tengah jalan, dia dikejutkan bisikan meminta tolong. Ketika menengok ke kanan, dia melihat rumpun bambu yang bergerak tak wajar. Tapi kakinya ada yang menahan. Terjatuh dirinya menghadap langit malam yang agak terhalang rimbun beberapa pohon. Bibir bapak itu bergetar melihat jelas sosok gosong yang seolah menempelkan kulit lumer bercampur nanah. Apalagi mata merahnya begitu dekat. Mungkin karena serangan jantung, maka warga menemukannya sudah tidak lagi bernyawa. Ada keanehan dari temuan itu. Kematiannya baru 1 hari, tapi aroma menyengat yang tidak sedap terhirup dari jasadnya. Namun mantri mengerti, aroma itu bukan dari tubuhnya. Selain itu, ada bercak hitam berlendir di beberapa bagian tubuhnya. Warga pun mengaitkan urusan ini dengan kejadian pembakaran. Ketua RT didesak untuk mencari orang pintar agar tidak lagi jatuh korban. Senja yang menawan berangsur-angsur mengubah diri menjadi kecerahan bulan. Daun-daun hanya sesekali berayun. Ketua RT menyuruh peronda membunyikan tanda warga mesti segera berkumpul. Di sebelah Pak RT, seorang berpakaian serba hitam serta mengenakan penutup rambut telah berdiri seraya memegang mangkuk asap kemenyan. Dia mengatakan, jika terjadi sesuatu padanya, maka warga mesti segera mengambil tindakan. Pak Lurah, Ketua RW pun menyusul warga. Mereka berdua mengingatkan para warga agar berhati-hati. Pak Lurah mengatakan, Sugilo terkenal sebagai anak dukun santet.
Ia menguasai ilmu yang diwarisi almarhum kedua orang tuanya. Kemungkinan, menurut Lurah, sosok yang mengusik anak-anak dan menyebabkan kematian seorang warga ialah jin jahat peliharaan Sugilo. Wajah dukun agak menegang. Di depan puing-puing keserakahan, dia merapalkan sesuatu seraya menyembelih ayam jago hitam. Jenggernya dikelupas. Ia lempar ke suatu sudut, sedangkan darah yang mengalir dari leher ayam ia tumpahkan ke puing-puing rumah. Angin berembus menggerakkan kembang dan batang. Warga mundur beberapa langkah. Sosok gosong merangkak lalu kayang. Setelah itu merangkak lagi menuju dukun. Setelah beberapa meter, dia melompat dan terbang. Suaranya memekikkan telinga. Sekejap, sosok itu mengelabui dukun. Dia menghilang bagai sembunyi di semak belukar. Karena dari kejauhan terlihat alang-alang dan rumpun perdu yang bergerak-gerak seperti ada yang melangkah di kedalamannya. Dukun mengatakan, sosok itu anak iblis yang sangat berbahaya. Para warga mesti meninggalkan kampung ini. Sosok itu ingin menguasai kampung karena kematian sang Tuhan yang senantiasa memberi makan. Dia takkan melepas tanah ini sampai ada seorang yang sanggup mengalahkannya. Jin-jin bersemayam di sini pun tak sanggup mengendalikan anak iblis. Suara ledakan terdengar. Para warga mencari-cari peristiwa nan ngeri. Satu batang di pohon besar tumbang bagai tersambar petir. Beberapa warga berlari. Lurah, ketua, RT dan RW terlihat menegang. Dukun tak sanggup melawan iblis yang mengamuk. Darah mengucur dari mulut dukun ketika terpental dan menumbur batang besar. Seperti ada yang meninju atau menendang lambungnya. Tangannya hanya memegang perut. Sosok hantu gosong kayang menghampirinya. Terdengar seperti bunyi tulang orang yang menegangkan tubuhnya. Iblis menatap ke mata dukun hingga tubuhnya bergetar seperti mesin yang menderu kencang. Pak Lurah berteriak kepada warga agar segera meninggalkan lokasi. Malam itu juga, tawa sang iblis nyaring di tengah udara malam yang gigil. Remang cahaya bulan yang mengisi hijau kembang bersaksi. Ilmu sangat penting untuk menghadapi iblis. Malam itu juga, kantor kecamatan dan kelurahan menjadi pengungsian para warga. Pada pagi hari, kaum laki-laki bergotong royong membuka lahan baru demi hidup keluarga. Kampung tersebut hanya menyisakan rumah-rumah rapuh. Ketika malam, banyak pengendara yang mendengar sorak-sorai pesta pora. Bahkan ada beberapa orang yang mengaku pernah terjebak bersama sosok dan ngeri dalam cekam. Dah. Udah, Weng.